Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pada pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Namun, langkah baiknya kita berdoa kepada Allah sebelum pembelajaran kita. Semoga pada hari ini Allah memberikan kemudahan kepada kita di dalam mencerna materi yang diberikan dan dapat mengaplikasikan materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini ke aplikasinya pada saat kita membuat penelitian, baik TA, tugas akhir, skripsi, ataupun yang lainnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari paradigma ganda dengan dua variabel independen. Nah, yang selanjutnya, Prof. Sugiono memberikan paradigma yang selanjutnya itu dengan menambah satu lagi variabel independen, yaitu menjadi 3 variabel independen. Yang sebelumnya 2 variabel independen. Kita lihat dulu contohnya seperti ini. Kalau kemarin hanya ini ya, hanya X1, X2, lalu ke Y. Sekarang ditambahkan oleh Prof. Sugiono menjadi X3. Kita lihat keterangannya. X1 adalah kualitas mesin, X2 itu adalah gaya kepemimpinan manajer, X3 adalah sistem karir, dan yang hasilnya atau variabel terikatnya berupa produktivitas kerja. Jadi ini contoh yang diberikan oleh Prof. Sugiono untuk penelitian bagaimana kualitas mesin, variabel kualitas mesin, variabel gaya kepemimpinan manajer, variabel sistem karir itu akan mempengaruhi produktivitas kerja suatu karyawan. Jadi misalnya ada suatu industri atau suatu tempat kerja, yang mana di sana pasti ada orang yang bekerja, lalu dilakukan penelitian tentang produktivitas kerja atau karyawan dengan apa? Dengan variabel penelitiannya berupa kualitas mesinnya. Apakah kualitas mesinnya baik atau buruk? Yang kedua adalah gaya kepemimpinan manajernya, atau gaya kepemimpinan manajernya apakah diktator atau kekeluargaan, sistem kekeluargaan atau yang lainnya, dan bagaimana sistem karir juga, sistem karir di tempat kerja tersebut. Apakah sistem karirnya dapat mendukung produktivitas kerja atau bagaimana? Nah, disinilah penelitian yang dimaksud dari contoh Prof. Sugiono. Kita baca dulu di sini, dalam paradigma ini terdapat 3 variabel independen, yaitu X1, X2, X3, dan 1 variabel dependen. Rumusan masalah deskriptif. Kalau deskriptif adalah rumusan masalah untuk menggambarkan variabel itu sendiri. Ada 4. Ya, benar kan? Karena ada variabelnya ada 4 kan? Variabel bebasnya 3 ditambah variabel terikatnya 1. Makanya rumusan masalah deskriptifnya ada 4. Dan rumusan masalah asosiatif atau rumusan masalah yang diakibatkan oleh hubungan variabel 1 dengan variabel yang lainnya. Karena di sini disebutkan hubungan. Untuk yang sederhana ada 6, kalau yang sederhana ada 6, sedangkan yang ganda minimal ada 1. Ya. Karena kenapa? Kalau yang ganda, karena ganda itu ya bisa lebih dari 1 di sini. Misalnya hubungan antara X1 sama, kalau di sini Prof. Sugiono hanya memberikan 1 untuk hubungan ganda yang hubungan ganda, yaitu hubungan antara variabel X1 kualitas mesin dengan X3 sistem karir, apakah kualitas mesin dan sistem karir itu dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Kita background atau kita rinci satu demi satu
untuk variabel independennya terlebih, untuk rumusan masalah deskriptifnya terlebih dahulu. Nah, di sini rumusan masalah yang pertama, yang deskriptif ya. Yaitu bagaimana X1, yaitu bagaimana kualitas mesin di misalnya industri A. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana X2, atau bagaimana gaya kepemimpinan manajer di industri A. Rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana X3, atau bagaimana sistem karir di industri A. Lalu rumusan masalah yang keempat adalah bagaimana Y, atau bagaimana produktivitas kerja di industri A. Itu yang untuk rumusan masalah deskriptif. Nah, jangan lupa ketika ada rumusan masalah berarti ada hipotesisnya. Hipotesis. Berarti dari rumusan masalah deskriptif akan menemukan hipotesis deskriptif juga yang deskriptif yang juga jumlahnya ada 4, 1 sampai 4, yaitu menjawab rumusan masalah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang rumusan masalah asosiatif. Asosiatif, rumusan masalah asosiatif, yaitu yang pertama, rumusan masalahnya bagaimana X1 itu mempengaruhi atau mempengaruhi X2, atau bagaimana kualitas mesin itu dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan manajer. Atau sebaliknya, bagaimana gaya kepemimpinan manajer dapat mempengaruhi kualitas mesin. Nggak mungkin ya, pemimpinan manajer kualitas mesin, tapi juga bisa ya, kalau kalau ingin melakukan penelitian seperti itu juga bisa. Jadi bagaimana hubungan X1 dengan X2. Yang kedua, rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana X2 itu terhadap X1, S3. Atau bagaimana gaya kepemimpinan manajer itu dapat mempengaruhi sistem karir pekerjanya. Sedangkan yang rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana X3 itu mempengaruhi X1 itu mempengaruhi Y, atau bagaimana kualitas mesin dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Kalau rumusan masalah yang keempat, bagaimana X2 pada Y, yaitu bagaimana gaya kepemimpinan manajer dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Rumusan masalah yang kelima, tadi ada kurang satu ya, X1 terhadap X3 belum ada. X1 terhadap X3. Bagaimana kualitas mesin itu akan mempengaruhi sistem karir. Lalu rumusan masalah yang keenam adalah bagaimana X3 terhadap Y, atau bagaimana sistem karir itu dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Nah, inilah 6 asosiatif yang sederhana. Asosiatif yang sederhana yang dimaksud oleh Prof. Sugiono. Namun kalau yang asosiatif ganda, itu di sini minimal 1. Ya, kalau minimal 1 betul. Tapi ada lebih dari 1 ada. Contohnya seperti apa? Yaitu yang ini kita di atas saja ya.
Kita masukkan lagi yang rumusan masalah yang ke-6, berarti yang ke-7, itu bagaimana X1, kalau di sini Prof. Sugiono menjelaskan X1 dan X3 itu mempengaruhi Y. Bagaimana X1 dan X2 itu mempengaruhi Y. Atau bagaimana kualitas mesin dan gaya kepemimpinan manajer itu dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Maaf ya, S1, S2 ya, benar. Nah, kalau di sini S1 sama S3 kalau Prof. Sugiono memberikan ya. Atau bagaimana kualitas mesin dan sistem karir itu dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Itu yang rumusan masalah yang ke-8. Yaitu bagaimana X1 dan X3 itu mempengaruhi si Y. Lalu ada lagi nggak rumusan masalah yang ganda? Ini kan rumusan masalah ganda ya, ganda asosiatif ganda. Ini asosiatif ganda. Nah, rumusan masalah yang asosiatif ganda yang lainnya, rumusan masalah yang ke-9 berarti itu bagaimana X1 dan X1 dan X3 sudah ya. Berarti X2 dan X3. X2 dan X3 itu mempengaruhi si Y. Atau bagaimana X1-nya, X2, gaya kepemimpinan manajer dan sistem karir itu dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Dan yang terakhir adalah rumusan ganda. Yang ke-10 adalah bagaimana X1, X2, dan X3 itu dapat mempengaruhi Y. Yaitu bagaimana kualitas mesin, gaya kepemimpinan manajer, dan sistem karir dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Demikianlah untuk rumusan masalah asosiatifnya. Ada banyak ya, rumusan masalah asosiatif ada 10. Sedangkan yang deskriptif ada, tadi ada 4 di sini. Ada 4. 10 tambah 4 berarti ada 14. Ada 14 teknik atau 14 penelitian ketika variabelnya ada 3 yang bebas, 1 yang terikat. Nah, lalu bagaimana analisisnya? Walaupun nanti kita akan membahas pada kesempatan khusus analisisnya, namun di sini hanya disinggung saja. Jadi tidak usah diambil mumet atau diambil keras, bekerja keras, tapi bagi yang sudah pernah belajar ini cuma untuk mereview bahwa analisis untuk yang 3 variabel independen tadi, S1, S2, dan S3, itu dapat dilakukan dengan menggunakan apa? Menggunakan korelasi sederhana. Walaupun nanti juga ada juga menggunakan korelasi ganda juga boleh. Atau yang lainnya. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya khusus untuk analisis Statistiska. Karena kan ini adalah buku Statistiska untuk penelitian. Bagaimana menganalisis penelitian itu. Demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Bila ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan di komen bawah. Semoga pada kesempatan hari ini kalian dapat mempelajarinya dan dapat mengerti maksud dari paradigma yang dibahas pada hari ini, yaitu paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Kalau kemarin adalah 2 variabel independen. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.